Anda kembali menyaksikan Tokoh Kita bersama saya Rizky Harisnanda dan masih bersama Ibu Azriana Ermanalu. Oke, Ibu, ini yang cukup menarik nih, Bu. Kalau misalnya kita ngomongin masalah hak-hak perempuan, kemudian kita sambungkan dengan Aceh. Nah, ini kalau Ibu Azriana sendiri dulu tinggal lahir di Aceh gitu ya, melihat bagaimana sih hak-hak perempuan yang ada di sana, Bu, selama Ibu di sana? Hal yang berbeda sekali, penyeragaman gitu ya untuk untuk pemaksaan untuk memahami kebenaran itu secara sepihak ya, itu tidak saya rasakan dulu. Ya, itu situasi Aceh sekarang gitu. Jadi meskipun dari dulu masyarakat Aceh itu religius ya, dan semua masyarakat di Aceh itu menjalankan tuntunan agamanya. Setiap keluarga mendidik anaknya untuk bisa menjalankan tuntunan agamanya dengan baik seperti itu. Saya ingat masa kecil saya pulang sekolah mengaji seperti itu dan kita orang menjalankan agamanya dengan happy gitu ya, dengan senang gitu. Nggak seperti sekarang kita lihat banyak perbedaan disikapi dengan ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Kemudian juga bahkan dalam agama yang sama pun itu orang bisa berkonflik, bisa saling mempersekusi. Itu yang terjadi sekarang. Nah, saya sayangkan itu. Kemudian juga saya melihat anak-anak di Aceh sekarang ini ya, kan hampir tidak punya informasi yang berbeda. Gitu. Jadi kalau mereka ditanyakan perempuan itu seperti apa, perempuan yang berkerudung. Padahal perempuan ada yang tidak berkerudung. Perempuan yang beragama Islam sekalipun ada yang tidak berkerudung gitu. Jadi kalau mereka bertemu dengan perempuan yang tidak berkerudung di Aceh, mereka akan menggugat, mereka akan mempertanyakan. Nah, saya pikir ini pendidikan yang tidak mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman. Ini tidak baik buat generasi mendatang gitu. Dan saya khawatir sebenarnya kalau Aceh itu memang daerah dengan penerapan syariat Islam, tapi syariat Islam itu sendiri kan mengenal perbedaan gitu ya. Jadi seharusnya nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan ya. Kita meyakini agama kita benar, tapi orang lain dia juga meyakini agamanya benar dan itu tidak perlu harus dipertentangkan. Itu yang harus lebih banyak diinformasikan ke anak-anak terutama di pendidikan usia dini. Jadi jangan kemudian anak-anak di masa yang mereka itu sangat sangat melekat di ingatannya gitu ya. Kita sudah mengajarkan kepada mereka yang berbeda dengan kita itu jahat, yang berbeda dengan kita itu harus kita lawan gitu. Jadi ini yang memprihatinkan untuk situasi Aceh di saat ini buat saya. Nah, kemudian juga kita juga tahu sebenarnya persoalan kekerasan terhadap perempuan di Aceh itu juga setiap tahunnya meningkat ya. Kawan-kawan di Balai Surah Inang Aceh, di banyak organisasi perempuan di sana yang melakukan LBH Apik Aceh, yang melakukan pendampingan kasus-kasus, itu merasakan sekarang bagaimana sulitnya mengadvokasi hak-hak perempuan di Aceh, termasuk perempuan yang menjadi korban kekerasan, karena selalu digeser gitu ya, digeser ke persoalan-persoalan ke doktrin-doktrin agama seperti itu. Jadi agama digunakan, tafsir-tafsir agama digunakan untuk mempersempit ruang berpikir gitu ya, mempersempit ruang-ruang perjumpaan antara satu dengan lain yang berbeda gitu kan, sehingga yang terjadi adalah pengungkungan gitu ya. Jadi cara berpikir kritis ini dikungkung seperti itu, dan ini untuk jangka panjang tidak baik saya pikir, karena ketika masyarakat sudah tidak lagi kritis gitu ya, ya seperti kita lihat sekarang mungkin di hampir sebagian besar di Indonesia masyarakat tidak kritis, mudah sekali terprovokasi dengan berita-berita hoax seperti itu. Indikator orang mudah terprovokasi
dengan berita-berita yang belum tentu benar karena dia tidak kritis. Gitu. Jadi dia tidak membiasakan dirinya, ya minim baca juga, gitu kan, tidak membiasakan diri menfilter segala sesuatu. Jadi saya pikir situasi Aceh itu juga sekarang mulai terlihat di beberapa daerah di Indonesia, gitu. Nah, saya berharap Aceh satu saat akan kembali lagi ke masa kecil saya, suasananya ya, ke masa kecil saya dulu, di mana semua orang menjalankan tuntunan agamanya dengan bahagia, gitu ya, tanpa harus khawatir orang lain akan merusak, seperti itu. Jadi itu yang mudah-mudahan ke depan ya, semua warga masyarakat di Aceh, apapun latar belakangnya, itu bisa terlindungi ya, karena semua orang punya hak konstitusionalnya, dan pemerintah Aceh juga benar-benar bisa menghadirkan syariat Islam yang ramah untuk semua orang. Oke, baik. Nah, kalau misalnya secara umum Ibu di Indonesia, kalau Ibu Azriana sendiri melihat hak-hak perempuan di Indonesia sampai saat ini tuh sudah seperti apa, Bu? Kalau kita bicara kondisi secara umum, ada yang bergerak membaik gitu ya, tapi ada juga yang mundur, gitu kan, dan ada yang jalan di tempat gitu. Kalau kita bicara soal hak perempuan dalam berpolitik, ada yang sedikit lebih maju. Yang gampang sekali terlihat keterwakilan perempuan lah di parlemen seperti itu. Semakin tahun semakin membaik, walaupun tidak semua daerah sama situasinya gitu. Tapi juga apakah kemudian peningkatan keterwakilan perempuan ini berbanding lurus dengan membaiknya situasi pemenuhan hak perempuan yang lainnya? Ternyata kan tidak gitu. Jadi bahkan kadang-kadang perempuan-perempuan yang mewakili perempuan Indonesia di parlemen itu tidak bersuara banyak untuk memperbaiki kondisi pemenuhan hak asasi perempuan di luar. Bahkan kemudian juga suara yang dimunculkan itu adalah suara partainya. Seperti RUU penghapusan kekerasan seksual ini, ya kita bisa lihat gitu ya. Kami sebenarnya cukup banyak juga anggota parlemen yang perempuan ya. Di Komisi 8 sendiri juga kan ada yang perempuan, tapi tidak semua perempuan berjuang untuk RUU ini. Itu bahkan menghambat di dalam gitu. Nah, jadi artinya ketika kita bicara soal keterwakilan perempuan dalam politik, buat saya saat ini tidak cukup pada angka saja, tapi bagaimana kualitas perempuan yang menempati posisi pengambilan keputusan itu, dan bagaimana cara kita menguatkan mereka supaya kehadiran mereka di ruang-ruang pengambilan keputusan itu bisa berdampak positif untuk perempuan-perempuan di luar ruang pengambilan keputusan. Oke, baik. Kemudian Ibu, kalau misalnya pengalaman Ibu sendiri gitu ya, selama menjadi aktivis perempuan, di antaranya pernah menjadi Dewan Pengurus LBH Apik di Aceh. Oh iya. Gitu. Kemudian sekarang juga menjadi Ketua Komnas Perempuan. Ini ada pengalaman suka dan dukanya tuh apa saja, Bu? Pernah dapat ancaman mungkin? Saya sangat sering dibully ya. Sama netizen ya? Kalau dari zaman dulu nggak ada netizen ya, jadi keluarga jadi bully sudah ada dari dulu, cuman beda medianya gitu. Beda medianya gitu ya. Tapi buat saya ternyata memperjuangkan hak-hak perempuan itu setiap zaman itu ada tantangannya sendiri gitu. Dan ada yang kemudian berulang. Gitu ya. Jadi misalnya stigma-stigma yang ditujukan kepada perempuan-perempuan pembela HAM di awal-awal reformasi dulu ya, bahkan sebelum reformasi, sekarang muncul lagi seperti itu. Jadi kondisi seperti itu berulang. Nah, kalau dikatakan saya mungkin satu dari sekian ribu perempuan pembela HAM yang sudah terbiasa lah ya, terbiasa di stigma, terbiasa dibully gitu ya, tapi diremehkan gitu juga mungkin. Dilecehkan ya, tapi di sisi lain kita tahu kita dibutuhkan. Jadi keluarga korban, kadang-kadang beberapa tokoh masyarakat itu menjadikan kita tempat mereka berkonsultasi seperti itu. Jadi saya pikir ini dua ruang yang
sehari-harinya memang dihadapi oleh pegiat hak-hak perempuan seperti itu. Tinggal bagaimana kita berstrategi saja gitu ya. Jadi karena setiap masanya peluang dan tantangan itu selalu muncul dalam mengadvokasi hak-hak perempuan ini, ya kita perlu mengenali medan perjuangan kita dengan cukup baik, siapa aktor-aktor yang strategis untuk dirangkul dan siapa yang harus ditinggalkan seperti itu, dan juga bagaimana membangun strategi di gerakan sendiri supaya gerakan punya nafas yang panjang untuk terus berjuang, untuk terus maju mengadvokasi gitu ya, dan yang terpenting memastikan barisan kita semakin ke depan itu semakin membesar seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu terus menyemangati para pegiat hak-hak perempuan ini. Ya baik, ini memang kalau misalnya bahas hak-hak perempuan ini selalu penuh pro dan kontra dan bisa dibilang sensitif ya Ibu ya. Nah ini kita akan cari tahu lebih dalam lagi sesaat lagi.